Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus para peserta coding dan kecerdasan artifisial se-Kabupaten Flores Timur. Perkenalkan, nama saya Hermina Bengansili. Setelah belajar tentang kecerdasan artifisial, saya mau menyampaikan ada 2 keterbatasan kecerdasan artifisial. Yang pertama, kurangnya pemahaman kontekstual yang mendalam. Kecerdasan artifisial tidak benar-benar mengerti makna seperti manusia. Ia hanya memproses data berdasarkan pola. Sebagai contoh, jika orang berkata dia menangis saat melihat tagihan listriknya, kecerdasan artifisial mungkin tidak paham bahwa itu sindiran atau lelucon. Yang kedua, ketergantungan pada data latihan. Kecerdasan artifisial hanya bisa menghasilkan hasil yang baik jika datanya lengkap dan akurat. Jika datanya terbatas, hasilnya juga akan salah arah. Sebagai contoh, jika kecerdasan artifisial dilatih hanya dengan gambar kucing berbulu putih, maka saat ditunjukkan gambar kucing hitam atau tanpa bulu, kecerdasan artifisial bisa gagal mengenalinya sebagai kucing. Dampak keterbatasan kecerdasan artifisial terhadap penggunaan di sekolah. Yang pertama, kesalahan dalam memberikan informasi. Karena kecerdasan artifisial tidak sepenuhnya memahami konteks, ia bisa memberikan jawaban yang keliru. Sebagai contoh, seorang siswa bertanya kepada kecerdasan artifisial tentang makna puisi Aku karya Khairil Albar. Kecerdasan artifisial mungkin memberikan interpretasi yang benar secara umum, tetapi tidak sesuai dengan pendekatan kurikulum nasional, sehingga membingungkan siswa saat ujian. Yang kedua, keterbatasan dalam aspek menilai non-aktif. Kecerdasan artifisial tidak bisa menilai sikap, nilai, dan keterampilan sosial secara akurat karena sifatnya yang berbasis data dan tidak memiliki empati. Sebagai contoh, dalam asesmen profil pelajar Pancasila, kecerdasan artifisial tidak bisa menilai kerjasama atau kepedulian siswa secara langsung, sehingga tetap dibutuhkan observasi guru. Berikut 2 prinsip etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial beserta penjelasannya, penerapannya dengan baik khususnya dalam konteks pendidikan atau sekolah. Yang pertama, prinsip keamanan dan privasi. Kecerdasan artifisial harus melindungi data pribadi pengguna, terutama data siswa, guru, dan sekolah. Informasi seperti nama, nilai, atau kebiasaan belajar tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Penerapannya, sekolah hanya menggunakan aplikasi atau platform kecerdasan artifisial yang terpercaya dan memiliki kebijakan perlindungan data. Sebelum menggunakan kecerdasan artifisial, siswa atau orang tua diberi penjelasan dan persetujuan terkait data apa saja yang akan digunakan. Yang kedua, prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Kecerdasan artifisial harus memberikan informasi atau layanan yang adil untuk semua orang tanpa memihak pada siapapun. Penerapannya, ketika guru menggunakan kecerdasan artifisial untuk membuat soal atau materi, ia harus meninjau ulang hasilnya agar tidak mengandung bias. Berikut 2 prinsip etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial dan penerapannya dengan baik, khususnya dalam konteks pendidikan atau sekolah. Yang pertama, prinsip keamanan dan privasi. Kecerdasan artifisial harus melindungi data pribadi pengguna, terutama data siswa, guru, dan sekolah. Informasi seperti nama, nilai, atau kebiasaan belajar tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Penerapannya, sekolah hanya menggunakan aplikasi atau platform kecerdasan artifisial yang terpercaya dan memiliki kebijakan perlindungan data. Sebelum menggunakan kecerdasan artifisial, siswa atau orang tua diberi penjelasan dan persetujuan terkait data apa saja yang akan digunakan. Yang kedua, prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Kecerdasan artifisial harus memberikan informasi atau layanan yang adil untuk semua orang tanpa memihak pada jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang sosial.
penerapannya, ketika guru menggunakan kecerdasan artifisial untuk membuat soal atau materi, ia harus meninjau ulang hasilnya agar tidak mengandung bias, seperti hanya menampilkan tokoh laki-laki dalam contoh kepemimpinan atau hanya menyebut budaya tertentu saja. Sekian dan terima kasih.